Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada hari ini 18 Januari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan sekarang kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu marilah sebelum kita beristirahat, kita dapat mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu, ya Tuhan. Karena Allah begitu dahsyat memelihara kehidupan kami dan menjamin keselamatan kami umat manusia. Saat ini kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Karena itu sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur kami kepada-Mu atas seluruh pemeliharaan-Mu. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami dapat berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan dapat saya bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Allah. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini kita berkesempatan untuk belajar kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9. Kita semua tahu bahwa salah satu organ penting dari kehidupan kita manusia yang menjadi bagian dari panca indera kita adalah mata. Dengan mata, kita bisa dapat melihat dan mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik itu mulai dari dalam keluarga kita, dengan tetangga kita, di tempat di mana kita berkarya, melakukan aktivitas hidup kita, dengan teman-teman sepelayanan, dengan teman-teman sekerja kita. Mata memainkan peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Memang apa yang dilihat oleh mata itu punya pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kalau mata ini diizinkan untuk melihat hal-hal yang kurang baik, maka dia bisa dapat mempengaruhi berbagai tindakan yang kita lakoni di dalam hidup ini. Kalau kita belajar di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa banyak pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Diawali oleh mata yang suka melihat hal-hal yang berbau pornografi di dalam hidup ini. Memang sekarang banyak media digital yang menyodorkan kepada mata kita banyak hal yang bersifat pornografi. Dan keadaan ini bisa mempengaruhi perilaku hidup kita. Dia bisa menggiring kita untuk berpikir serta bertindak dan melakoni tindakan-tindakan yang bisa membahayakan kehidupan kita, juga membahayakan orang-orang di sekitar kita. Tentu kita tahu bahwa ada trik dari orang-orang duniawi yang mau mengisi kebutuhan perutnya supaya dia bisa kenyang, dia bisa kuat menjalani kehidupan ini. Tapi pada pihak yang lain, dia menyeret banyak orang untuk terbawa ke alam pikir yang rusak. Dia menyeret banyak orang yang mengalami gangguan dalam kehidupan moral mereka. Karena dengan menyaksikan serta menonton berbagai tayangan yang lebih mengarah kepada pornografi, membuat banyak orang terus berpikir serta bertindak untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak lagi kudus di dalam keseharian hidup. Karena itu kita harus berwaspada, sebab berbagai media yang sudah mulai dikuasai oleh hal-hal yang buruk, yang merusak moral anak bangsa dan juga anak-anak gereja jemaat Tuhan masa kini terus menjamur dan terus dihadapi oleh kehidupan kita umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk bisa menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi di dalam dunia ini, yang banyak kali mengarahkan pikiran dan hati kita untuk ikut terlibat melakukan berbagai hal yang tidak kudus di dalam kehidupan kita, maka kita harus menjaga hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah tadi dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-22 dan 23 menegaskan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, untuk bisa menolong kelanjutan hidup kita, supaya ada pada jalan Tuhan,
Maka Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti menjadikan firman Allah sebagai pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan kita. Ini menjadi penting sebab kita tidak bisa dapat membebaskan diri kita dari berbagai pengaruh dengan perkembangan dunia yang makin maju dan makin modern ini. Pada satu pihak, perkembangan dunia ini dapat menolong kita untuk bisa mengalami banyak hal yang luar biasa. Tapi pada sisi yang lain, perkembangan dunia ini juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan kita. Di mana banyak orang yang mengisi perkembangan dunia ini dengan hal-hal yang merusak harkat dan martabat kehidupan kita. Yang merusak kehidupan moral anak bangsa dan juga tatanan kehidupan kita umat beriman. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, beberapa hal mesti dapat kita lakukan menghadapi berbagai tawaran dunia itu yang berpengaruh pada pertumbuhan iman kita. Hal pertama yang perlu kita kerjakan dengan serius adalah perlu ada peningkatan relasi kita dengan Tuhan. Melalui puji-pujian dan doa-doa kita kepada Tuhan. Orang-orang percaya mesti memiliki cukup banyak waktu untuk berelasi dengan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan menambahkan jam-jam doa di dalam hidupnya. Supaya ada cukup banyak waktu untuk setiap orang bisa menenangkan hidupnya dan berseru kepada Tuhan. Meminta kelengkapan surgawi untuk memperlengkapi kehidupan ini. Menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang makin hari makin kuat menggerogoti kehidupan iman umat percaya. Karena itu peningkatan jam-jam doa baik secara pribadi maupun dalam persekutuan keluarga perlu kita hidupkan dan kita bangun dengan lebih baik. Karena dengan peningkatan jam doa, kita bisa mengisi waktu-waktu pemberian Tuhan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang bernilai keselamatan di dalam kehidupan kita. Dengan penambahan jam-jam doa dalam kehidupan kita, bisa mengurangi aktivitas kita untuk bergaul dengan tayangan-tayangan yang merusak kehidupan moral kita di tengah-tengah dunia ini. Hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh umat percaya adalah di saat setiap kita menggunakan alat komunikasi kita dan pada saat kita disuguhkan dengan informasi-informasi yang cenderung berbau porno, yang cenderung duniawi, yang mau meruntuhkan kehidupan iman kita sehingga kita tidak hidup kudus di hadirat Tuhan. Maka kita mesti segera pindah channel. Kita jangan terus mengikuti dan serius
mengikuti tayangan-tayangan dimaksud yang berbau porno di dalam kehidupan kita. Sebab jika kita terus mengikuti, maka dia akan mengikat kita dan terus mengikat kita. Dan dia akan mendorong pikiran kita, kehendak kita dan tindakan kita untuk ikut terbawa dan melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu kita harus ingat bahwa kita mesti selektif di dalam hidup ini supaya kita tidak terbawa arus berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Hal yang ketiga, bahwa perlu ada tambahan waktu untuk setia membaca kitab suci di dalam hidup ini. Ini perlu dilakukan dan digerakkan di dalam kehidupan setiap umat percaya. Baik itu sebagai orang tua maupun anak-anak, kita mesti ada waktu untuk membaca kitab suci. Sehingga tidak seluruh waktu kita selesai dengan alat-alat komunikasi kita. Dengan terus mengikuti berbagai tayangan yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita di dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu perlu penambahan waktu untuk terus membaca kitab suci dalam hidup ini. Kita ingat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Allah mengingatkan kepada Musa supaya mengingatkan para orang tua di Israel supaya menggerakkan kehidupan anak-anak mereka untuk bisa punya waktu untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Punya waktu untuk ada dalam relasi dengan Tuhan dengan firman Allah. Dan ini menjadi penting untuk kita hidupkan sekarang ini di masa modern ini. Sebab bukankah sekarang ini hampir setiap saat dan waktu telah digunakan untuk mengikat diri kita pada alat komunikasi kita. Baik itu mendapatkan berbagai informasi untuk perkembangan usaha atau juga menambah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga disodorkan berbagai informasi yang juga merusak kehidupan moral kita di hadirat Tuhan. Karena itu kita perlu ada penambahan waktu untuk belajar dari kehendak Tuhan. Supaya dengan begitu kita bisa memiliki filter yang kuat untuk menyaring berbagai informasi. Sehingga kita bisa dapat menghadirkan hal-hal yang berguna baik untuk kemajuan hidup kita di bumi ini, tapi juga untuk relasi dan hubungan kita dengan Sang Kekal di dalam hidup kita. Hal yang keempat adalah hindarkan pikiran dan mata kita pada hal-hal yang berbau duniawi. Dan sebaliknya hidupkan pikiran dan mata kita kepada perkara-perkara ilahi, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan.
Perhatikan baik-baik bacaan dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mazmur pasal 19 ini mengingatkan kepada kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan bercahaya di hadirat Allah. Kalau kita menjadikan titah Tuhan itu menjadi kesukaan hati kita. Kita menjadikan perintah Tuhan itu menjadi kesukaan hati kita. Itu akan membuat mata kita bercahaya di hadirat Tuhan. Karena itu ingat, supaya mata kita bisa bercahaya di hadirat Tuhan, maka kita harus terikat kepada titah Tuhan. Kita harus terikat pada perintah Tuhan untuk menolong supaya mata kita bercahaya di hadirat Allah. Ingatlah, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, melalui perenungan ini, saya mengajak seluruh umat Tuhan supaya pada kehidupan kita di tahun 2022 ini, mumpung hari ini kita baru ada di hari yang ke-18, baiklah hari-hari hidup selanjutnya kita bisa perhatikan sedemikian rupa supaya mata dan hidup kita terarah pada titah Tuhan dan perintah Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang bercahaya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama umat manusia di bumi ini. Jika mata kita, hidup kita, pikiran kita, kita arahkan kepada perkara-perkara duniawi, maka Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 tadi mengingatkan, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu, kalau kita tidak pernah bercahaya dengan baik dalam kehidupan kita, karena hidup kita diselimuti dengan titah dan terang Tuhan dalam hidup ini, maka kita sesungguhnya ada di dalam kegelapan. Kita menambah kegelapan dunia ini. Karena itu berwaspadalah supaya kehidupan kita di tahun 2022 ini bukan kita menjadikan hari-hari hidup ini menjadi hari-hari yang gelap karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan. Hendaknya kita menjadikan hari-hari hidup kita bercahaya karena kita benar-benar menghidupkan titah Tuhan dan perintah Tuhan untuk mewarnai perjalanan hidup kita di 2022. Kita pasti bisa karena Allah sudah menaruh rohnya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Bapa begitu baik mengasihi kami dan terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami berwaspada untuk menata hari-hari hidup kami, untuk lebih berpihak pada kehendak Tuhan, menerangi hidup kami dengan titah dan firman-Mu, dan biarlah kami tidak terpancing pada pengaruh-pengaruh dunia ini, dan menjerumuskan diri kami pada perbuatan-perbuatan duniawi, yang menjadikan kehidupan kami ada di dalam kegelapan yang kelam. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menerangi hidup kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami.
Beri urapan khusus kepada kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman pada malam ini. Demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.